Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang saya hormati, saya perkenalkan dulu, saya Muhammad Khalilur Rahman. Saya salah satu mahasiswa di STAI Al-Yasini Pasuruan. Saya mengikuti prodi PPA Bahasa Arab. Di sini saya mempunyai tugas dari dosen saya, dosen filsafat, yaitu Dr. Muhammad Najib Samsudini, yang mana beliau menugaskan pada kita untuk membuat sebuah video edukasi mengenai filsafat. Teman-teman, di sini saya akan membahas tentang filsafat ilmu dan metodologi penelitian. Ketika kita berbicara tentang filsafat ilmu, sesungguhnya kita sedang memasuki sebuah ruang yang menjawab tentang apa itu ilmu, bagaimana ilmu itu didapat, dan apa penelitian tentang ilmu tersebut. Nah, di sini saya membuat beberapa poin tentang filsafat ilmu. Yang pertama, perbedaan antara ilmu ilmiah dan non ilmiah. Jadi apa itu ilmu ilmiah? Ilmu ilmiah itu sering kita jumpai sehari-hari. Ilmu ilmiah itu ilmu pengetahuan yang dibangun melalui proses yang ketat, yang sistematis, sehingga ilmu tersebut lahir dari sebuah pengamatan, lalu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, intinya ilmu ilmiah itu ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita ambil contoh, ada sebuah penelitian tentang angsa, bahwasanya angsa di seluruh dunia itu berwarna putih. Nah, ini sebuah ilmu ilmiah, teman-teman, sebuah ilmu yang berdasarkan penelitian. Jadi sudah ada orang yang meneliti bahwa ada angsa di dunia ini semuanya berwarna putih. Nah, ilmu ilmiah ini bisa dipertentangkan. Ketika ada seorang meneliti, kok ternyata ada angsa yang berwarna hitam. Jadi ilmu ilmiah bisa dibantah. Itu ilmu ilmiah. Sekarang non ilmiah ini kebalikannya apa? Ilmu non ilmiah itu ilmu yang tidak berdasarkan penelitian dan tidak bisa dibantah. Seperti ada orang yang berkata besok akan hujan atau tidak hujan. Ilmu ini bersifat ilmu non ilmiah. Kenapa? Karena meskipun besok hujan, ya orang tidak akan bisa membantah. Meskipun tidak hujan, ya tidak bisa dibantah. Jadi non ilmiah itu seperti kepercayaan, tradisi, pengalaman hidup. Jadi berdasarkan itu. Jadi tadi orang mengatakan besok hujan atau tidak hujan, itu non ilmiah, pengalaman hidup mungkin. Kalau besok itu biasanya di hari Senin
tanggal sekian itu hujan atau bisa tidak hujan, itu non ilmiah. Nah, perdebatan antara non ilmiah dan ilmiah ini hanya berbicara tentang suatu metodologi penelitian. Kita akan melihat bahwa ilmu berkembang ke dalam dua cabang besar, yaitu perbedaan keduanya ini bukan untuk bertentang, melainkan untuk dipahami. Ilmu ilmiah memberikan ketepatan dan dipertanggungjawabkan, sedangkan ilmu non ilmiah itu memberikan sebuah makna. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah poin penting tentang filsafat ilmu, yaitu ilmu alam dan ilmu sosial. Di filsafat ilmu, ketika kita berbicara tentang filsafat ilmu beserta metodologi, kita akan pasti melihat bahwa ilmu itu dapat berkembang, yaitu dengan ilmu alam dan ilmu sosial. Apa itu ilmu alam? Ilmu alam itu lebih condong ke fisika, kimia, biologi. Jadi ilmu alam itu biasanya berurusan dengan hukum-hukum alam yang tetap dan cenderung universal. Penelitiannya bersifat terkontrol. Jadi ilmu alam itu lebih condong ke ilmu yang biologi, kimia. Sedangkan ilmu sosial itu lebih terfokus kepada masyarakat, sosiologi, ekonomi, maupun psikologi. Disinilah akan muncul bahwa di ilmu alam inilah akan muncul bahwa manusia itu mempunyai emosi, mempunyai budaya, dan mempunyai latar belakang yang berbeda. Ilmu sosial. Nah, perbedaan antara ilmu alam dan ilmu sosial ini mengajarkan kita bahwa setiap ilmu itu memiliki cara kerja yang unik, pendekatan yang unik. Yang penting kita yang penting bukan mana yang lebih ilmiah, tetapi bagaimana kita menggunakan metode yang tepat sesuai objek kajian. Jadi ilmu alam dan ilmu sosial itu berbeda. Sekarang poin terakhir yaitu kebutuhan ilmu dan metodologinya. Filsafat ilmu itu mengajak kita untuk menyadari bahwa setiap pengetahuan itu memiliki landasan. Di sini metodologi hadir sebagai jembatan antara pertanyaan dan jawaban. Tentunya tanpa metodologi kita hanyalah bisa berpendapat. Tetapi berkat metodologi kita bisa berubah menjadi, kita bisa mengubah menjadi sebuah argumen yang ilmiah yang dapat dipercayai. Di era sekarang, teman-teman, batas antara ilmu alam dan ilmu sosial itu tidak setegas dulu. Studi lingkungan misalnya membutuhkan pemahaman biologi sekaligus perilaku manusia. Ini agak apa itu tidak penting. Jadi langsung saja saudara-saudara sekalian,
memahami filsafat ilmu dan metodologi penelitian bukan hanya untuk menulis skripsi, tapi kita harus membentuk cara berpikir yang kritis. Kita belajar bahwa ilmu ilmiah memberi kepastian dan ilmu ilmiah itu memberi kebijaksanaan. Nah, ada lagi teman-teman, biasanya di sekolah dasar atau sekolah menengah itu lebih dipelajari lagi mengenai ilmu sosial dan ilmu agama. Ilmu alam lebih spesifik lagi yaitu ilmu IPA. Sedangkan ilmu sosial digolongkan lagi menjadi pelajaran IPS di sekolah dasar atau menengah. Nah, semoga pembahasan ini atau pemahaman tentang filsafat ilmu ini membuat kita lebih siap menjadi peneliti, siap menjadi manusia yang bisa melihat dunia secara lebih unik. Itu mungkin dari saya mengenai filsafat ilmu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalamnya. Saya pribadi mengucapkan minta maaf yang sebesar-besarnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.